Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas, NIM K3579056. Izin akan mempresentasikan UTS Sistem Terdistribusi terkait proyek gaji karyawan. Jadi di sini saya akan menggunakan framework dari Spring Boot, menggunakan aplikasi dari IntelliJ, kemudian menggunakan aplikasi Postman untuk mengirimkan post dan get. Sebelumnya saya akan menjelaskan alur data terkait program ini. Jadi programnya yang pertama adalah kita dari klien mengirimkan request, kemudian data akan masuk ke control, kemudian dari control data akan dikirim ke DTO untuk di-parse, kemudian data yang sudah di-map akan dikirimkan lagi ke controller, dan dari control data akan masuk ke service untuk diolah, kemudian dari service kemudian akan keluar output, kemudian dari output akan dikirimkan lagi ke control, dari control akan dikirim ke DTO untuk dijadikan entitas respons, kemudian dari DTO data akan dikirim lagi ke controller untuk kemudian dari controller kemudian akan dikirimkan hasil akhirnya ke klien. Begitu alur singkat data dari program ini. Kemudian kita akan melihat datanya dari program IntelliJ. Sebelumnya kita akan mengirimkan input dulu melalui Postman. Jadi semisal kita menggunakan get, kita bisa request data terlebih dahulu dengan mengirimkan melalui URL yang tertera, yaitu kita URL ada localhost portnya 20/APS/payroll-info, kemudian argumennya diselipkan di sini senior EMP/2/6. Kemudian kita akan kirim. Nah, setelah kita kirim data ini kemudian akan masuk ke dari program ini akan masuk ke control. Nah, jadi di control ini kemudian akan dilempar ke DTO untuk di-parse. Di DTO ini ada dua, itu DTO input, ini program DTO-nya, kemudian dan DTO input allowance. Nah, dari sini data akan dilempar lagi ke controller untuk di-map. Kemudian setelah dari controller kemudian akan masuk lagi ke service untuk diolah. Di service ini ada perhitungan terkait gaji tadi. Jadi di sini ada perhitungan untuk CO. Kemudian ini adalah gaji asalnya 4.500 kali 8. Kemudian ada juga perhitungan gaji untuk employee, karyawan. Ada tunjangan keluarga dan gaji lembur. Kemudian ada gaji karyawan senior, ini juga sama, tapi terjadi sedikit perbedaan kalau karyawan senior. Kemudian ada gaji untuk manajer. Jadi ada 4 perhitungan. Kemudian setelah data masuk ke service kemudian akan dikirim lagi ke control dalam bentuk output. Setelah dari control kemudian akan dikirimkan lagi ke DTO untuk dijadikan entitas respons. Kemudian setelah dari DTO output untuk dijadikan entitas respons. Kemudian dari DTO output akan dikirimkan lagi ke controller. Kemudian dari controller akan dikirimkan ke klien dalam bentuk hasil akhir. Jadi semisal kita menggunakan metode get ini, kita menuliskan argumen di sini senior, karyawan senior, dan kita kirim send. Nah, kemudian akan keluar respon seperti ini. Jadi dari klien mengirimkan request di URL-nya, kemudian data akan dikirimkan lagi, akan direspons dalam bentuk seperti ini. Jadi untuk
gaji karyawan senior family 2 overtime 6, kemudian allowance family mendapatkan $60, kemudian overtime tunjangannya itu $30. Kemudian kalau karyawan biasa, oke, kita kirim request, kemudian akan merespon untuk keluarga $60, untuk tunjangannya overtime-nya $24. Kemudian jika kita menggunakan metode POS, untuk CO semisal, kemudian kita masukkan argumen di body dan kita kirim untuk JSON. Nah, jadi ini family 3 overtime 4, kemudian allowance family-nya keluarga $90 dan overtime-nya $60. Dan untuk manager, misal kita manager, ini kita kirim. Nah, ini untuk keluarga $90, overtime-nya $40, jadi salarinya $13.500. Jadi kurang lebih seperti itu program yang saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.